Saya Anjania Febi Utami. Saya Susilis Ningsih. Kenalkan, nama saya Vera Fatmawati. Baik, di sini saya Anjania Febi Utami akan menjelaskan mengenai cara-cara pembuatan alat peraga yang telah kelompok kami buat, yaitu Codivan atau kotak diagram Venn. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu spidol, penggaris, lem, dan gunting. Sedangkan untuk bahan-bahannya yaitu ada plastik jilid yang berwarna, ada kertas karton, styrofoam, kardus, kertas HVS, dan kertas origami. Langkah berikutnya kita bentuk kardus hingga membentuk seperti laptop yang terbuka. Kemudian bagian luarnya kita balut menggunakan kertas karton. Kemudian potong styrofoam menjadi 2 bagian. Setelah itu tempelkan ke kardus yang tadi. Lalu styrofoam bagian atas ditempel menggunakan kertas karton yang berbeda warna. Lalu buat 2 buah kotak kecil dari kardus yang berbeda ukuran, kemudian ditempelkan atau dilapisi dengan kertas origami, kemudian nanti ditempelkan pada styrofoam bagian bawah di sebelah kanan. Berikutnya kita tempelkan soal-soal yang telah di-print, kemudian diletakkan di bagian tengah styrofoam bawah. Setelah itu diberi nama kotak soal. Selanjutnya kita akan membuat kotak jawaban, di mana kotak jawabannya ini kita buat sesuai jumlah soal yang disediakan. Nah, kotak jawaban ini kita buat dari origami yang kemudian nanti akan ditempelkan dengan plastik jilid yang bening. Setelah itu kita tempelkan kotak jawabannya di styrofoam bawah sebelah kiri. Selanjutnya kita buat bulatan-bulatan kecil dari kardus yang nantinya akan dilapisi dengan kertas origami. Kemudian bagian atasnya kita tulis angka-angka yang dibutuhkan. Setelah itu simpan di kotak sebelah kanan yang paling besar. Lalu kita buat kotak-kotak kecil dari kardus, ini untuk menempelkan nama himpunan. Setelah itu masukkan ke kotak sebelah kanan yang paling kecil. Berikutnya kita buat 3 buah lingkaran dari plastik jilid yang berbeda warna dengan ukuran yang sama. Nah, untuk ukuran lingkaran ini kita sesuaikan lagi dengan ukuran styrofoam. Alat peraga sudah selesai dibuat dan siap untuk digunakan. Demikianlah tata cara pembuatan Codivan. Nah, nantinya lingkaran-lingkaran ini akan ditempelkan di bagian kotak yang berdiri tegak. Di kotak bagian bawah itu, yang pertama kita lihat di sebelah kanan ada 2 buah kotak dengan ukuran yang berbeda. Nah, di ukuran yang agak besar itu isinya ada lingkaran-lingkaran kecil seperti koin yang berisi angka-angka yang nantinya ditempelkan ke diagram pen sesuai dengan soal. Lalu di kotak yang agak kecil itu berisi nama-nama himpunannya. Nah, selanjutnya di bagian tengah ada kotak soal. Di sana sudah disiapkan 2 buah soal dengan 2 bentuk yang berbeda. Lalu ada kotak jawaban. Nah, di sini juga sudah disediakan 2 buah kotak untuk jawaban. Di sini kita bisa menulis menggunakan spidol dan nantinya bisa dihapus lagi. Pertama, kita lihat di kotak soal nomor 1. Di sana sudah disediakan diagram pen. Nah, dari diagram pen tersebut tentukanlah anggota himpunan A, B, C, dan S, lalu A irisan B, B irisan C, A irisan B irisan C, jumlah himpunan A, jumlah
B irisan C dan jumlah A irisan B. Selanjutnya, tempelkan 3 lingkaran diagram Venn tadi ke kotak yang berdiri tegak. Nah, tadi kan di soal itu seperti ini ya, ada 3 buah himpunan. Jadi di sini kita juga menggunakan 3 buah lingkaran. Selanjutnya, tempelkan nama himpunan, yaitu ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Di sini juga ada S. Lalu selanjutnya angka-angka yang di dalam himpunannya dimasukkan sesuai dengan yang sudah ada di soal tadi. Jika semuanya sudah ditempel, kita langsung lihat di kotak jawaban. Untuk soal nomor 1, di sini sudah disiapkan apa saja yang harus dicari. Yang pertama itu anggota himpunan A. Kita lihat, anggota himpunan A itu berarti yang ada di lingkaran yang berwarna merah. Di sana ada 10, 11, 12, 15, dan 16. Kita tuliskan di kotak jawaban. Berarti tadi anggota himpunan A itu ada 10, 11, 12, 15, dan 16. Selanjutnya anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan B berarti yang berwarna hijau. Kita lihat ada angka berapa saja di lingkaran yang berwarna hijau. Ada 9, 10, 13, 14, dan 15. Kita tulis di kotak jawaban. Tadi ada 9, 10, 13, 14, dan 15. Selanjutnya anggota himpunan C. Nah, anggota himpunan C itu yang ada di lingkaran biru. Yang angka 20 ini tidak perlu dibawa ya. Kita lihat saja yang ada di lingkaran biru yang merupakan anggota himpunan C. Berarti di sini ada 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kita tulis di kotak jawaban. Ada 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, selanjutnya anggota himpunan S. Anggota himpunan S itu yang mana? Ini ya, himpunan S. Tandanya semua yang ada di papan kodipen ini merupakan anggota dari himpunan S yang ada di dalam lingkaran maupun yang di luar lingkaran. Nah, berarti kita masukkan semua angka ini ke dalam anggota himpunan S. Nah, sudah kita tulis ya, ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 yang merupakan anggota himpunan S. Selanjutnya, kita harus mencari A irisan B. Nah, yang mana A irisan B itu? Berarti yang memuat anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kita lihat berarti ada di bagian yang berwarna agak gelap ini ya. Kita lihat. Nah, berarti ada 10 dan 15. Kita tulis di kotak jawaban A irisan B itu ada 10 dan 15. Selanjutnya B irisan C. Nah, B irisan C itu berarti bagian yang memuat anggota himpunan B dan anggota himpunan C. Berarti yang mana? Yang ini ya. Ada 15 dan 14. Kita tulis 14 dan 15. Selanjutnya
A irisan B irisan C. Berarti yang memuat anggota himpunan A, anggota himpunan B, dan anggota himpunan C. Yang mana? Yang menyatukan ketiga itu berarti yang ini, yang paling gelap ini. Karena menyatukan 3, berarti 15. Kita tulis di sini 15. Nah, selanjutnya di sini ada NA. Itu artinya jumlah dari anggota himpunan A. Kita lihat di sini, himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Tulis di sini. Selanjutnya jumlah B irisan C. Jumlah B irisan C itu berarti yang nomor 6, yang ini ada 14 dan 15, berarti hanya memuat 2 anggota. Selanjutnya jumlah A irisan B, berarti yang ini yang nomor 5, ada 10 dan 15, berarti ada 2 anggota. Nah, tadi kan ada tanda yang seperti ini ya. Nah, di sini. Nah, itu dibacanya irisan. Nah, berarti soal yang nomor 1 itu sudah terjawab semua. Kita tinggal mencopot kembali semua yang ada di sini dan kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita lihat kotak soal untuk soal yang nomor 2. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan, sebanyak 18 siswa membawa sapu, 24 siswa membawa kain lap, dan 5 siswa membawa peralatan lain. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut 34 anak, banyak siswa yang membawa sapu dan kain lap adalah titik-titik siswa. Berarti di sini kita harus mencari berapa siswa yang membawa sapu dan kain lap. Karena di sini dari soal kita bisa lihat ada 2 himpunan, yaitu himpunan yang membawa sapu dan himpunan yang membawa kain lap. Nah, berarti kita tempelkan 2 buah lingkaran seperti tadi ya, karena ini hanya memuat 2 himpunan, maka 2 lingkaran. Di sini ada himpunan S, yang merah ini merupakan himpunan dari sapu, yang hijau himpunan dari lap, dan ini adalah sapu irisan lap. Nah, di soal kan kita mencari siswa yang membawa sapu dan kain lap, berarti yang kita cari itu yang irisannya, yang ini. Nah, kita ibaratkan irisan sapu dan lap itu sebagai X. Selanjutnya disebutkan bahwa ada 18 siswa yang membawa sapu. Nah, berarti kita tinggal siswa yang membawa sapu dikurangi siswa yang membawa keduanya, yaitu X. Berarti 18 dikurangi X. Begitu juga yang lap. Berarti tadi kan ada 24 siswa yang membawa lap dikurangi siswa yang membawa kedua, berarti 24 dikurangi X. Nah, di sini ada himpunan S. Lalu disebutkan juga di soal bahwa ada 5 siswa yang membawa peralatan lain. Karena tidak termasuk ke dalam sapu dan lap, maka disimpan di luar lingkaran himpunan sapu dan lap. Termasuknya ke dalam anggota himpunan S. Nah, untuk menjawabnya, untuk mencari nilai X ini, kita lihat ke kotak jawaban soal nomor 2. Di sini sudah disediakan tempat untuk menghitungnya. Nah, berarti cara menghitungnya itu kita tinggal menjumlahkan semuanya. Berarti kita tinggal menjumlahkan anggota himpunan sapu, ditambah anggota himpunan lap, ditambah irisan sapu dan lap, dan juga anggota himpunan S. Kita tinggal menjumlahkannya di kotak jawaban.
Berarti tadi di sini anggota himpunan sapu itu ada 18 min X. Selanjutnya anggota himpunan irisan dari sapu dan lap itu kita ibaratkan tadi X. Selanjutnya untuk anggota himpunan lap itu ada 24 dikurangi X. 24 dikurangi X. Dan terakhir itu anggota himpunan S. Yang ini berarti yang 5. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja. 18 ditambah 24 itu hasilnya 47 min X. Sama dengan 34. Nah, 34 ini merupakan banyaknya siswa yang ada di kelas tersebut. Berarti sama dengan X itu sama dengan kita pindah ruaskan 47 dikurangi 34. Dan hasilnya itu adalah 13. Nah, jadi anggota yang X ini itu adalah 13. Jadi ada 13 siswa yang membawa sapu dan lap.